Untuk itu sebenarnya ini peluang potensi bagi kami untuk bagaimana menyebarluaskan informasi bahwa ternyata ada loh jamu herbal, tanaman herbal yang bisa atau memiliki khasiat untuk kesehatan. Dan cara konsumsinya pun sangat praktis, yang tanpa resiko, tanpa efek samping. Untuk jamur ini tidak ada efek sampingnya. Jadi luar biasa khasiatnya untuk kesehatan tubuh ini. Sebenarnya jamur, apalagi jamur tiram, jamur kuping, jamur lingsi itu kan kita bisa nyambi sambil kerja, sambil usaha, karena lingsi panennya hanya 4 bulan sekali. Kuping juga 2 minggu sampai 3 minggu sekali. Jadi kita bisa nyambil lah. Kalau bisa kerja sambil wirausaha seperti itu kan keren, Mas. Kenapa tidak ya? Nah, sambilan tadi. Untuk hobi lah, hobi hiburan. Hobi yang menghasilkan tentunya. Betul. Warga Taniling, kembali lagi bersama saya Rizky Pratama di channel Taniling TV, dan tentunya masih bersama Mas Jamal di samping saya. Say hi Mas ke warga Taniling. Nah, seperti yang saya bilang di video sebelumnya, kalian bisa tonton di sini. Sebelumnya kita bahas mengenai budidaya jamur lingzi, di mana jamur yang masuk ke kategori herbal ini kita pernah bahas budidayanya. Sekarang ini kita akan bahas analisa usaha, perhitungan modal, keuntungan dan lain sebagainya, sekaligus mungkin di analisa marketing atau pasarnya kita akan juga bahas ya. Bersama Mas Jamal lagi nih. Halo Mas, apa kabar nih? Sehat Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Jamal, kalau dari segi mungkin dari mata masyarakat nih di Indonesia nih, yang jarang melihat jamur lingzi, ini menurut Mas Jamal, pandangan masyarakat atau pasarnya di Indonesia sendiri itu gimana, Mas? Memang saat ini banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang khasiat jamur lingsi, sehingga masyarakat juga belum mengonsumsi karena mereka juga belum tahu, karena market jamur lingsi ini juga masih terbatas. Untuk itu sebenarnya ini peluang potensi bagi kami untuk bagaimana menyebarluaskan informasi bahwa ternyata ada loh jamu herbal, tanaman herbal yang bisa atau memiliki khasiat untuk kesehatan. Dan cara konsumsinya pun sangat praktis, hanya direbus seperti kita minum teh. Walaupun rasanya pahit, ternyata ada 1000 khasiat di dalamnya. Ini boleh kita tunjukin nggak nih sekarang? Boleh, untuk khasiatnya. Kayaknya tadi saya baca di sini nih. Tuh, ini salah satu produk yang nanti bakal bisa dijadikan minuman, yang caranya diseduh ya Mas ya? Betul, dan harganya ekonomis, hanya 15.000. Ini 15.000? 15.000 ini bisa diseduh sampai sebulan. Ini sebelum kita masuk ke analisanya nih Mas, produk apa Mas selain ini yang bisa dihasilkan? Baik, memang saat ini kami itu fokus untuk penyedia ataupun bahan baku Simplicia kering, di mana kita memang memasarkan untuk pangsa pasar utama kita adalah pabrik-pabrik Mas. Jadi ini ada beberapa contoh produk juga Mas. Oh iya, ya. Boleh diambil? Oke, ini yang serbuk lingsi, nanti tinggal dituangkan saja. Terus ini ada madu lingsi, ini ada madu lingsi, yang ini kapsul lingsi. Tapi biasanya best sellernya warga masyarakat lebih suka yang original. Jadi tinggal rebus sendiri, dan harganya tentunya lebih murah. Oh, tentunya untuk yang apa madu dan lain sebagainya ini hanya sifatnya campuran ya? Betul, dia ada ini tambahan. Masih murni. Ini masih murni digiling. Tapi bubuk. Bubuk. Nah, menarik, keren banget nih produk yang satu ini. Mas Jamal, untuk analisa pasarnya, bagaimana Mas Jamal melihat potensi jamur ini mungkin di Indonesia mungkin ya? Pasarnya seperti apa, Mas? Memang untuk konsumen jamur lingsi ini tidak terbatas nih, tapi rata-rata dominansi ataupun segmentasi pasarnya adalah dengan usia menengah ke atas. Jadi rata-rata memang orang dewasa ataupun lansia, sepuh seperti itu
Tapi Mas, permintaan ekspor itu sebenarnya luar biasa tinggi. Oh, ekspor. Ekspor jamur lingsi ini menjadi termasuk bahan ekspor nggih. Hasil komoditas ekspor yang kemarin kita juga sempat kerjasama untuk pemenuhan bahan baku ekspor ke Cina. Juga kemarin ada sempat beberapa tawaran yang masuk itu ke Arab malahan. Jadi memang jamur lingsi ini sebenarnya pangsa pasarnya sangat luas. Hanya saja memang kita harus memaksimalkan pangsa pasar lokal yang bagaimana sih merubah mindset masyarakat dari masyarakat yang cenderung konsumsi obat kimia yang praktis, sekali minum langsung sehat gitu kan. Ini kalau kesehatan itu kan bagaimana kita rutin mengonsumsinya. Termasuk yang penderita pasien saya ataupun mitra kami di Solo, itu dia kena kanker payudara. Alhamdulillah sekarang beliau sembuh, masih rutin mengonsumsi jamur, rebusan jamur, dan saat ini malah menjadi reseller untuk disebarkan ke masyarakat bagi yang ingin kembali ke herbal atau back to nature, kembali mengonsumsi produk-produk herbal yang tanpa resiko, tanpa efek samping. Untuk jamur ini tidak ada efek sampingnya, jadi luar biasa khasiatnya untuk kesehatan tubuh ini. Mungkin kelemahannya bagi generasi muda agak rasa pahitnya tadi. Iya, betul. Untuk yang kalangan mungkin bapak-bapak, iya, tua-tua ya, yang sudah mereka sudah mulai peduli dengan kesehatannya. Pahit kalau sehat itu kan tidak masalah. Tidak masalah. Oke, keren banget nih khasiat dari jamur dan juga potensinya di pasar Indonesia. Sekarang kita memasuki analisa usahanya. Kita akan hitung gimana modalnya sampai labanya. Mungkin bisa dimulai dari Mas Jamal. Oke. Dari kumbungnya hitung nggak Mas nih? Oke. Nah, memang ketika kita berbicara anggaran biaya Mas ya, itu memang paling tinggi adalah di penyediaan rumah jamur. Makanya kita arahkan untuk Bapak Ibu yang ingin mencoba budidaya jamur tiram, lingsi kuping, itu menggunakan ruangan yang sudah ada. Kalaupun tidak, tadi sudah saya jelaskan bagaimana tips membuat kumbung yang harganya tidak terlalu tinggi ataupun sederhana lah, dengan bambu, dengan alat-alat yang minim harganya. Lalu memang untuk kumbung ketika sudah ada ini resiko terbesar ataupun modal terbesar itu ada di backlog Mas. Backlog semisal kita anggap 3.500 sampai 5.000, itu misal kita harga tertinggi 5.000, itu kan misal 1.000 saja, 1.000 backlog sudah butuh modal 5 juta seperti itu. Nah, untuk pangsa pasarnya memang si jamur lingsi ini pasca panennya itu dari 1.000 backlog jamur lingsi, 1.000 backlog, misal modal 5 juta tadi, 3.500.000 sampai 5 juta tadi, itu bisa menghasilkan 25 sampai 35 kilogram jamur lingsi kering. Keringnya dengan penyusutan kurang lebih 50% tadi. Memang biaya terbesar ada di pembuatan kumbung ataupun investasi awal. Tapi kalau untuk pembuatan kumbung kan bisa bisa ditekan juga kan. Betul. Misalkan kita sudah punya bahan dulu, betul, atau lahan kosong mungkin lah ya. Jadi itu bisa kalian hitung sendiri. Terserah mau pakai bambu atau mau pakai galvalum atau yang lain sebagainya. Yang penting bisa nata itulah. Itu rak ya Mas ya. Benar. Dia penataannya secara horizontal. Jadi bubuk ataupun tiduran backlognya itu. Jadi itu pun bisa tumpuk 3 sampai 4. Tetapi nanti kalau 3 sampai 4 itu perlu kadang kalau sudah dia kan ada masanya nutrisi itu diambil oleh si miselium untuk pertumbuhan jamur ya Mas. Jadi dia ada kempes. Backlognya kempes. Nah itu perlu kadang kita berikan bambu di atasnya lalu kita tarik, kita plepet lah kalau bahasa Jawanya. Kita tali biar nggak roboh seperti itu. Termasuk nanti solusinya bisa hanya 2 tumpuk saja. Oh iya. Oh berarti untuk penumpukan itu maksimal di 4. Tapi kita lihat kondisi juga ya. Itu terlalu penyok apa enggak? Iya. Nah, itu bolak-balik bisa ya? Bisa bolak-balik. Tergantung tempatnya dibikin. Karena jamur lingsi tumbuhnya hanya 1 titik lubang. Beda dengan kuping dan tiram. Kuping dan tiram depan belakang bisa dilubang, bisa tumbuh semua. Tapi kalau lingsi hanya depan saja maksimal. Berarti bolak-baliknya itu ada 2 berarti? Ya, bisa kanan kiri seperti ini. Oke, untuk modalnya di backlog sama kumbung cukup ya? Berarti kita lanjut ke perawatan mungkin Mas. Kalau untuk penyiraman mungkin ya Mas ya, itu kira-kira durasinya berapa Mas? Ini untuk menghitung mungkin dari segi listrik ya? Listrik pun tidak boros. Sebenarnya penyiraman kalau yang paling mudah kan tadi ada pakai selang ya Mas ya. Lalu kita juga bisa menggunakan gembor. Gembor tapi nanti resiko yang sepuh-sepuh berat seperti itu karena biasanya isinya kan 10 liter. Lalu kita bisa menggunakan sprayer. Sprayer itu bisa menggunakan colokan listrik, bisa ada yang menggunakan baterai juga bisa. Lalu ada juga kita yang tadi paling terbaru adalah smart farming untuk penyiraman jamur ini, tetapi kendalanya biayanya. Kalau paling murah ya tadi selang.
Selang atau gembor. Nggih, tapi kalau smart farming kan pertanian pintar, jadi kita lebih efektif, efisien, lebih hemat waktu, tenaga, seperti itu. Karena Mas Jamal ini wirausahawan ya. Jadi ditinggal pun pakai api bisa nyiram. Betul. Ya. Oke. Itu aja berarti ya Mas ya untuk biaya di perawatan. Betul. Mungkin di listrik tidak begitu. Tidak begitu. Ya, boros. Apalagi kita udah punya tandon. Oh iya. Tandon air, tidak perlu listrik setiap nyiram hidup mboten. Udah, berarti modalnya itu aja Mas? Iya. Itu kalau bayar satu karyawan mungkin tambahan ya untuk modalnya ya? Betul. Kalau tapi sebenarnya di tempat kami pun sebenarnya jamur, apalagi jamur tiram, jamur kuping, jamur lingsi itu kan kita bisa nyambi sambil kerja, sambil usaha, karena lingsi panennya hanya 4 bulan sekali. Kuping juga 2 minggu sampai 3 minggu sekali. Jadi kita bisa nyambil lah. Kalau bisa kerja sambil wirausaha seperti itu kan keren Mas. Kenapa tidak ya? Nah, sambilan tadi. Untuk hobi lah, hobi hiburan. Betul. Hobi yang menghasilkan tentunya. Betul. Itu aja berarti modalnya Mas. Betul. Untuk gimana nih? Kita mau hitung keuntungannya atau enggak nih? Nah itu sebenarnya untuk keuntungan nanti rekan-rekan petani ini bisa melihat, karena produktivitas itu ketika kita tahu harganya, oke lah 1 kilo 200 sampai 250 sampai 300 ribu, itu nanti bisa dikalikan dengan produktivitas yang sudah kita sampaikan tadi. Itu kan dengan biaya berapa, profitnya berapa, itu bisa dihitung oleh rekan-rekan. Tapi pada intinya ketika kita melakukan suatu usaha itu, produktivitas akan mengikuti dengan SOP budidaya kita. Jadi yang terpenting di sini adalah ketika ingin budidaya ya fokus untuk belajar bagaimana si tanaman ini bisa produktif menghasilkan hal yang maksimal seperti itu. Oke, berarti untuk hitungannya mungkin lebih ke bisa dihitung sendiri ya. Dari harga sudah tahu, dari modalnya juga sudah tahu. Oke. Gitu aja ya mungkin ya untuk analisa bisnis di budidaya jamur lingji. Mungkin dari segi perhitungan, dari segi cara budidaya maupun dari segi pasarnya, itu kita coba mengenalkan kepada warga Taniling dan juga masyarakat Indonesia. Ternyata di Indonesia itu punya potensi yang bagus banget di herbal, yaitu berasal dari jamur lingji ini. Kita kenalkan ke masyarakat apa khasiatnya dan juga mungkin manfaatnya bagi masyarakat secara ekonomi maupun kesehatan yang bersumber dari Mas Jamal kali ini. Terima kasih Mas Jamal. Siap. Warga Taniling, kalau ingin belajar dan ingin cari produk jamur lingji, bisa banget nanti datang ke sini, ke tempatnya Mas Jamal. Kalau di Maps itu di Jamal Farming ya. Bisa nanti kontakkan langsung di Mas Jamal. Kita kasih nomornya di bawah sini atau di kolom deskripsi. Mas Jamal, thank you banget atas waktunya dan ilmunya. Terima kasih, Mas. Semoga berkah untuk kita dan Amin. juga warga Taniling. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan download aplikasi Taniling di Google Play Store, serta kalian bisa sharing-sharing mengenai pertanian, peternakan, perikanan di aplikasi Taniling. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.